siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bung Buntoro, bagian dari pimpinan cabang FSPSI Kabupaten Kota Bekasi. Yang kita hormati perwakilan dari pimpinan pusat sekaligus mewakili dua bidang sekaligus ya, Pak Le yang berkenan hadir pada siang hari ini di pimpinan cabang Bekasi. Yang kita hormati sama-sama narasumber Mbak Endang yang akrab dengan kita sehari-hari. Terus tentunya yang sangat dibanggakan oleh pimpinan cabang bidang 3 yang dikomandai oleh Yutri dan Mbak Retno. Tak lupa juga Mbak Retno sebagai ketua KPPSB ya, banyak jabatannya sebenarnya. Dan tentunya kawan-kawan aktivis perempuan yang siang hari ini berkenan hadir dalam rangka pembentukan KPS 2 PC FSPSI Kabupaten Kota Bekasi. Tentunya ini yang membedakan antara aktivis pekerja laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau katanya itu kalau perempuan itu diserai banyak hal bisa, tapi kalau laki-laki kalau satu aja diserahin yang kedua pasti nggak fokus. Nah, mudah-mudahan ini pertanda bahwa sesungguhnya apa yang ditakdirkan oleh perempuan secara umum itu sesungguhnya adalah takdir yang terbaik. Teman-teman semua, saya ingin membuka pertama tentang dominasi. Ya, jadi kalau kita merujuk hasil sensus dunia terakhir di tahun 2019, itu penduduk dunia itu ada, selamat datang Ibu. Penduduk dunia itu ada 7,79 miliar. Gak percaya itu sendiri ya. 2019. Nah itu rasionya itu adalah 49,58% itu adalah perempuan, 50,42% laki-laki. Jadi sudah bergeser. Jadi secara global itu populasi perempuan itu sekarang bergeser, hanya 0,3% saja selisihnya dengan laki-laki. Ada 3 negara atau 15 negara yang 3 terbesar itu yang populasinya masih didominasi oleh perempuan. Di antaranya adalah Hong Kong. Jadi kita melihat kalau bagaimana kebijakan terhadap khususnya perlindungan perempuan, kita bisa melihat di tempat-tempat di negara-negara, kalau kita bicara global, maka kita melihat di mana negara itu memang rasio, bahasanya itu adalah sex rasio perempuan dan laki-laki itu lebih besar. Nah, kalau bicara Indonesia, karena tadi global juga, Indonesia itu mirip-mirip di kita. Jadi populasi perempuan itu 3 juta lebih sedikit daripada laki-laki. 2020 itu sensus 2020. Nah, kawan-kawan semua, khususnya aktivis perempuan yang hari ini hadir. Jadi saya ingin mengatakan bahwa seperti yang tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Mbak Le, perempuan punya kekhasan tersendiri, sehingga dimanapun itu harusnya mempunyai tempat yang istimewa gitu kan. Bukan karena dikasihani loh ya, dalam tanda petik, tetapi dalam rangka karena sejarah historis peradaban dunia itu perempuan itu direndahkan. Nah, kalau kita bicara sedikit, karena saya memahaminya sejarah Islam gitu ya, setidaknya 3 hal ketika Islam bicara tentang perempuan. Yang pertama, ketika ditanya, Nabi kita ditanya tentang pengabdian seorang anak, Nabi mengatakan ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi bapakmu? Jadi 3 dibanding 1. Itu yang pertama. Itu kemudian ada yang kemudian menafsirkan dengan agak konyol. Oh, itu artinya ibunya 3, bapaknya 1. Itu pemikiran yang konyol itu. Tapi dari persoalan ini sesungguhnya kita ambil bahwa penempatan kemuliaan perempuan itu didahulukan, bahkan 3 banding 1. Itu dalam ajaran Islam yang pertama yang saya lihat. Kedua bahwa
mungkin ibu-ibu, bapak-bapaknya cuma satu. Jadi kalau begini saya merasa minoritas di sini. Jadi yang kedua adalah ketika ada sebuah pernyataan dari Nabi yang menyatakan bahwa surga itu di telapak kaki itu. Bayangkan berarti begitu dimuliakan sampai surga tempat yang terbaik nanti setelah kita mati itu tergantung pada wanita gitu ya. Bagaimana memuliakan wanita. Nah, kemudian yang ketiga ada sebuah statement juga dari Nabi itu bahwa hancurnya negara itu tergantung kebaikan wanita. Jadi kalau wanitanya baik, negara itu akan baik. Jadi saudara-saudara sekalian, tadi saya bicara tentang populasi. Maka kemudian kalau kita turun lagi, karena sekarang hari ini kita akan berniat, kemudian bercita-cita ingin mewujudkan, membentuk sebagian dari amanah pimpinan pusat ya dalam Munas. Kemudian kemarin juga di Muscap PC Bekasi bahwa kita membentuk yang namanya KPS 2. Ini bunyinya saingan nama saja. KPS 2, Komite Perempuan SPKP SPSI, kan begitu panjangannya. Jadi artinya perempuan, aktivis perempuan khususnya di keluarga besar SPKP SPSI ini ditempatkan dalam satu sayap organisasi di mana kita berharap dia bisa lebih fokus berperan dalam rangka penguatan isu-isu perempuan, khususnya pekerja perempuan. Jadi Mbak Yutri ya, sering akrab kita panggil Mbak Retno, perlu diketahui karena Bekasi ini PC kita meliputi kabupaten dan kota, setidaknya kita harus punya peta apa yang akan kita lakukan di Bekasi ini nanti di naungan KPS 2. Kalau kita bicara Kota Bekasi itu tadi saya bilang sekrasionya itu 100,83. Artinya jumlah laki-lakinya sedikit lebih banyak daripada laki-laki. Nah, tetapi Kota Bekasi masih cukup lumayan. Kota Bekasi punya Perda 12 tahun 2012. Yutri nanti silakan cari itu, Perda 12 tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan anak. Nanti itu bisa dibedah, dievaluasi apa sih yang kurang dari situ. Nah, itu bicara Kota Bekasi. Kemudian kalau Kabupaten Bekasi dengan 2,6 juta penduduknya, kalau Kota Bekasi itu penduduknya 2,4, kalau Kabupaten Bekasi 2,6 juta, itu juga sekrasionya 102. Sekrasio itu adalah perbandingan jumlah laki-laki per 100 perempuan. Itu sekrasionya 102. Artinya jumlah laki-laki masih sedikit lebih banyak daripada perempuan. Cuman sayangnya Kabupaten Bekasi itu sebagai daerah industri di mana di sana juga pekerja perempuan itu banyak. Meskipun dari data BPS dan Disnaker itu memang pekerja perempuan memang masih lebih sedikit daripada pekerja laki-laki. Jadi 38 dari seluruh pekerja itu 38% pekerjanya perempuan, selebihnya laki-laki. Terus kenapa? Karena ada 37% lagi yang mengurus rumah tangga. Padahal emang yang 38% bekerja tadi nggak ngurus rumah tangga. Ini saya tanya nih yang punya keluarga, emang kalau pulang kerja nggak ngurus rumah tangga? Ngurus juga. Makanya itu tadi kan kekhususannya tadi multi talent lah, kalau bahasa memujinya itu multi talent gitu kan. Bisa gendong anak sambil goreng tahu, sambil ngulek cabai kan gitu kan, tapi juga sambil ngelayani bikin kopi suaminya kan begitu. Mending kalau suaminya nggak kurang ajar. Nah, Kabupaten Bekasi sebagai daerah industri tentunya di sana juga bermukim tadi sekitar 38% pekerja perempuan, ternyata belum mempunyai perda terkait perlindungan perempuan. Kemarin ya KPPSB dilibatkan membuat
rancangan perda. Itu perlu ditelusuri lagi tuh. Perda itu sudah ketok palu atau belum? Masih kalah jauh dengan Kota Bekasi, meskipun isinya kita juga perlu teliti lagi. Bekasi Kota itu bahkan di 2012 sudah membuat Perda nomor 12 tentang perlindungan perempuan dan anak. Jadi kawan-kawan semua, saya ingin mengatakan bahwa pimpinan cabang akan terus mendukung dan mensupport gerakan dari aktivis perempuan dalam meningkatkan derajat kualitas maupun peran aktif perempuan khususnya di Kabupaten Kota Bekasi. Apalagi kalau kita melihat hari ini judulnya memperkuat pekerja perempuan dalam perpolitikan perburuhan. Luar biasa. Luar biasa. Kota Bekasi dari 50 anggota dewan itu perempuannya cuma 8. Sama dengan kabupaten. Nah, saya ingin berpesan bahwa yang pertama, nanti kalau sudah terbentuk, ini kan mau bentuk ceritanya ya. Kalau sudah terbentuk, bagaimana kita membuat program kerja, kemudian apa yang akan menjadi fokus kerja kita. Yang pertama adalah coba tolong definisikan ulang tentang keadilan, khususnya terkait dengan peran perempuan di ruang-ruang publik. Keadilan bagaimana yang diinginkan oleh perempuan. Kalau kita bicara skala global ya, sekali lagi teman-teman semua, konvensi ILO yang bicara tentang perlindungan perempuan, pekerja perempuan itu setidaknya yang saya pelajari itu baru 3. Konvensi ILO 89 tahun 48 tentang kerja malam hari bagi perempuan. Kemudian konvensi ILO 183 tahun 2000 tentang perlindungan maternitas. Kemudian konvensi ILO tahun nomor 190 tahun 2019 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Itu setidaknya yang saya pelajari, yang saya kalau saya belajar di webnya ILO itu setidaknya 3 konvensi itu yang dikeluarkan oleh ILO dalam rangka melindungi pekerja dan aktivis perempuan. Nah, baru konvensi 89 tahun 88 yang itu kemarin masuk dalam undang-undang ya, bahwa kalau ada pekerja perempuan di kerjanya malam itu kan harus perlakuannya khusus kan, ada izin, kemudian ada jemputan. Cuman persoalannya ternyata ketika teman-teman pekerja perempuan itu jemputan shift malam misalkan, atau pulang dari shift 2, berarti datang sampai ke tempat-tempat dia kan sekarang jarang. Saya rasa bisa dihitung lah perusahaan yang memberikan jemputan pekerja perempuan itu sampai rumahnya, nggak ada bahkan. Semuanya ditaruh di pinggir jalan. Benar kan? Nah, itu perspektif publik orang umum, meskipun lama-lama juga dianggap itu orang pulang kerja. Tapi bagi kita, kalau bagi saya pribadi, itu tidak manusiawi. Nunggu di pinggir jalan, ya, hujan nggak kepanasan, panas nggak kehujanan, nggak ada tempat khusus gitu kan. Makanya kemarin kan usulan kita kan juga diantaranya itu di rancangan perda, dibuatkan halte-halte khusus, tempat shelter, tempat di mana pekerja perempuan itu nunggu jemputan biar lebih layak, tidak dianggap nanti jangan-jangan ada satpol PP diciduk dia. Itu yang kita khawatirkan karena tidak memanusiakan. Jadi yang pertama tolong nanti didefinisikan ulang keadilan macam apa yang kita inginkan dari aktivis perempuan pekerja ini atau perempuan secara umum. Karena hari ini kita juga tidak bicara tentang kita saja sebagai perempuan, kita sebagai pekerja perempuan, kita harus meluaskan perspektif kita bahwa perempuan secara umum itu juga ikut kita perjuangkan oleh serikat pekerja, oleh aktivis perempuan. Salah satu contoh lah kemarin ketika Perda Kabupaten Bekasi dirancang, kita diundang meskipun di titik-titik akhir, karena perspektif pemerintah dan dewan DPRD ternyata baru yang dianggap bisa mewakili suara perempuan itu adalah kelompok LSM atau organisasi perempuan selain pekerja perempuan. Misalkan Aisyah, ya kan? Kemudian kalau NU itu apa?
eh, kalau perempuannya NU apa namanya? Fatayat, Aisyah, kemudian organisasi perempuan lain. Ya kita belum dilirik nih, tapi alhamdulillah kemarin kita sudah mulai masuk. Nah, apalagi tadi judul kita adalah politik perburuhan. Jadi mari kita juga menyuarakan juga, selain menyuarakan peran kita atau perlindungan kita terhadap pekerja perempuan, tapi juga perempuan-perempuan secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bergeser. Jadi aktivitas kita bergeser, meskipun yang lama tidak juga kita tinggalkan. Dari hal-hal yang sifatnya seremonial, ya, ke arah peran kita mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik. Nah, selama ini kan kita lebih sering seremonial yang kaitannya dengan peringatan yang kaitannya dengan perempuan. Nih bulan ini nanti tanggal 21 kan ada Hari Kartini, terus tanggal berapa kan? Mari bergeser, meskipun juga tanggal-tanggal itu juga masih memungkinkan kita jadikan sebuah momentum untuk kita beraktivitas dan menampilkan diri kita di hadapan publik atau di hadapan masyarakat. Tetapi lebih dari itu yang nanti sifatnya jangka panjang, kita harus bergeser pada peran-peran kita mempengaruhi kebijakan publik, yaitu tadi berperan dalam menyusun perda, peraturan daerah, peraturan wali kota dan seterusnya, atau setidaknya aturan-aturan organisasi kita. Sekali-kali teman-teman aktivis perempuan, pekerja perempuan itu yang dibuka jangan websitenya Kemenaker saja. Coba teman-teman buka sekali-kali Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gak tahu misalnya kementerian apa ya sekarang. Di sana ternyata ada sebuah profil apa ya, saya kalau nggak lupa judulnya. Profil itu hasil survei barangkali ya, tebel gitu kan kalau dibaca. Profil perempuan Indonesia, meskipun sifatnya masih nasional. Saya nggak tahu apakah di daerah ada juga, walau alam ya. Tapi setidaknya ketika kita melihat profil perempuan secara umum itu, kita akan bisa apa yang akan kita lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kita juga harus fokus juga penguatan SDM pekerja perempuan, sehingga ketika kita berperan lebih tadi, ya memang kita mampu untuk berperan itu. Kita ditempatkan bukan karena memenuhi kuota 30% misalkan, bukan, tapi memang kita mampu, gitu ya. Gak ada salahnya lebih dari 30%. Nah, tadi salah satu contoh adalah ya pemilu sendiri. Kalau kita bicara politik, ini judulnya sudah terlanjur politik nih masalahnya, politik perburuan. Jadi setiap pemilu itu kan caleg harus 30% minimal mengakomodir perempuan. Tapi perempuan itu tidak banyak yang ditempatkan pada urutan-urutan jadi. Bahkan partai yang katanya partai paling solider dengan perempuan, ternyata tidak. Sehingga kemudian ketika jadi, ya komposisinya masih sarwakene itu gitu aja. Makanya tadi yang saya bilang potretnya adalah kalau terkecil di kota Bekasi dari 50 itu 8 anggota alat perempuan. Di kabupaten pun demikian. Tapi cukup terapresiasi, apalagi kalau di kota. Suara kursi terbanyak, kursi kalau di DPRD Kota Bekasi ini, kursi terbanyak yang dimiliki anggota Dewan Bekasi ini adalah dimiliki perempuan se-Indonesia. Jadi artinya kan orang duduk di dewan itu kan suaranya berapa sehingga dia duduk di situ ya. Nah, ini ada alat perempuan di Bekasi ini, kota ini, dia itu kursinya itu, suara dia itu terbesar se-Indonesia untuk ukuran DPRD tingkat kota. Hampir penuh misalkan suara yang dibutuhkan 16.000, dia hampir 16 bahkan lewat dia. Penuh kursinya. Perempuan itu. Nah, oleh karenanya sekali lagi 3 hal tadi setidaknya mudah-mudahan
nanti ketika hari ini teman-teman bismillah akan membentuk KPS 2, mudah-mudahan sekali lagi Bekasi menjadi contoh. Kan begini, ceritanya kalau kita bicara Indonesia, liriklah Jawa Barat. Kalau melihat Jawa Barat, lihatlah kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi. Pokoknya Bekasi lah gitulah. Karena itu bisa menjadi barometer. Jadi mudah-mudahan begitupun saya pribadi dan pimpinan cabang Bekasi berharap bahwa kawan-kawan KPS 2 yang nantinya akan dibentuk ini benar-benar mempunyai fungsi yang optimal dalam rangka 3 hal tadi. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan bismillah mudah-mudahan itu akan bisa terlaksana. Untuk itu sebagai selaku dan atas nama pimpinan cabang FSPK FSPSI Kabupaten Kota Bekasi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, musyawarah pembentukan kepengurusan KPS 2 PC FSPK FSPSI Kabupaten Kota Bekasi secara resmi dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.